Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi mengenai sejarah kurikulum. Sebelum kami mempresentasikannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 5 yang pertama ada Niloh Gede Reastiti dengan NIM 21130111071. Yang kedua ada Loh Leni Aryesta Putri dengan NIM 21130111086. Yang ketiga ada saya sendiri Iputu Andayana dengan NIM 21130111061. Yang keempat ada Imade Dwi Pramana dengan NIM 21130111076. Yang kelima ada Nidesa Made Maitriana dengan NIM 21130111046. Yang keenam ada Kade Ari Widiati dengan NIM 21130111096. Yang ketujuh ada Iputu Aditya Swarmantara dengan NIM 21130111097. Adapun topik yang akan kami bahas yang pertama pada bagian kajian teori, yaitu yang pertama pengertian kurikulum, yang kedua tujuan kurikulum, yang ketiga pengertian perubahan kurikulum, yang keempat tujuan perubahan kurikulum, yang kelima jenis perubahan kurikulum, yang keenam faktor perubahan kurikulum, yang ketujuh atau yang terakhir dampak perubahan kurikulum. Selanjutnya pada bagian pembahasan akan membahas mengenai yang pertama sejarah perjalanan dan orientasi kurikulum di Indonesia pasca kemerdekaan, yang kedua bongkar pasang kurikulum, yang ketiga atau yang terakhir problematika kurikulum di Indonesia. Baik, langsung saja yang pertama mengenai pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Jika dihubungkan dengan dunia pendidikan, kurikulum berarti sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah. Selain itu, banyak para ahli yang mendefinisikan kurikulum seperti John Dewey, Franklin Bobbitt, Horrocrux, Colin Caswell, Ralph Taylor, Hilda Taba, Povan and Eva Barker, Robert Gagne, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Dalam perspektif pendidikan, tujuan adalah segala suatu target-target yang ditetapkan untuk dicapai melalui aktivitas pendidikan. Tujuan sendiri memiliki fungsi memberi arah dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan kurikulum ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, atau kita singkat dengan TPN, merupakan tujuan umum yang berhubungan dengan filosofis serta sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal, sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Yang kedua, tujuan institusional atau TI adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh karena itu, tujuan kurikuler dapat dimaknai sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Yang keempat, tujuan instruksional atau yang sekarang lebih populer dengan tujuan pembelajaran, merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian perubahan kurikulum dan tujuan perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu tidak lepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya.
Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Suatu kurikulum disebut mengalami perubahan apabila adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Hal itu dijelaskan oleh Sutomo dan Sumanto. Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Itu sebabnya kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial atau social change. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan perubahan kurikulum. Di dunia pendidikan, perubahan kurikulum selalu dilakukan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi, yang dimana secara umum, perubahan ini bertujuan agar proses pendidikan dapat dicapai sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Perubahan kurikulum juga dilakukan sebagai wujud pengembangan atau penyempurnaan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Tujuan perubahan kurikulum ini harus memperhatikan tujuan pendidikan itu sendiri, sebab kurikulum merupakan ujung tombak ideal dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab materi. Yang pertama ada jenis perubahan kurikulum, yang kedua ada faktor perubahan kurikulum, dan yang ketiga ada dampak dari perubahan kurikulum. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan kurikulum, di mana suatu kurikulum ini mengalami perubahan apabila terjadinya suatu perbedaan dalam satu atau lebih komponen yang disebabkan karena adanya suatu usaha yang disengaja, yang dimana tentunya akan menuju movement yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis perubahan kurikulum, di mana jenis perubahan kurikulum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada perubahan sebagian-sebagian, dan yang kedua ada perubahan menyeluruh. Perubahan sebagian-sebagian artinya perubahan ini terjadi hanya pada unsur atau komponen tertentu saja, misalnya pada metode pengajaran ataupun pada sistem penilaiannya saja, tapi tidak mempengaruhi komponen yang lainnya. Untuk contohnya itu sudah dijelaskan di makalah, yaitu adanya suatu perubahan satu atau lebih mata pelajaran ke dalam kurikulum tapi tanpa mempengaruhi perubahan pada metode pengajarannya. Yang kedua ada perubahan menyeluruh, yang artinya seluruh sistem yang terdapat pada kurikulum itu secara keseluruhan mengalami perubahan, baik tujuannya, isi, ataupun strateginya. Misalnya kurikulum 1975 dan 1976 itu mengalami perubahan dari kurikulum sebelumnya, yaitu pada organisasi, pengembangan, tujuan, isi, dan strategi pelaksanaannya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum ini terjadi karena adanya beberapa tantangan, baik itu tantangan internal ataupun tantangan eksternal. Untuk tantangan internalnya ini berkaitan dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan peningkatan penduduk usia kerja. Lalu yang kedua ada tantangan eksternal, di mana tantangan ini berkaitan dengan tantangan masa depan dan kebutuhan keterampilan akan masa depan. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum. Yang pertama ada pembebasan bagian-bagian tertentu dunia dari kekuasaan kolonial, di mana perubahan ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa mereka dibina pada sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan cita-cita nasional mereka, sehingga mereka mengubah sistem pendidikan di dalam kurikulum tersebut. Yang kedua ada perkembangan iptek yang pesat, dikarenakan adanya dua pihak yang berbeda, baik itu perkembangan berbagai cabang pendidikan yang diajarkan di sekolah maupun perkembangan ilmu pengetahuan psikologi dan komunikasi, sehingga ini mendorong timbulnya perubahan baik isi maupun strategi pelaksanaannya. Yang ketiga, peningkatan pesat populasi dunia, di mana makin bertambahnya jumlah populasi, maka makin dibutuhkannya pendidikan. Hal ini menyebabkan pendekatan ataupun cara yang digunakan itu perlu ditinjau ataupun diubah kembali untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari perubahan kurikulum. Di dalam perubahan kurikulum ini akan menyebabkan dua dampak ataupun dua efek yang akan terjadi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya.
yaitu siswa akan belajar dengan mengikuti zaman yang semakin maju, namun dengan dukungan dari pimpinan sekolah, guru, mahasiswa, atau institusinya sendiri. Yang kedua, siswa harus mampu belajar dengan giat dan berpikir bijaksana dalam setiap pembelajaran, yang dimana guru di sini berperan penting dalam memberikan dan menjelaskan materi yang akan dapat dipahami oleh siswanya. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, kualitas pendidikan akan menurun dan perubahan kurikulum yang cepat akan menimbulkan masalah baru seperti kinerja siswa yang buruk. Yang kedua, akan mengganggu visi dan misi yang hendak dicapai oleh yayasan. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah perjalanan dan orientasi kurikulum di Indonesia pasca kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, kurikulum di Indonesia kerap kali mengalami perubahan. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia pasca kemerdekaan hingga sekarang, yaitu yang pertama ada kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga, ada kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Yang keempat, ada kurikulum 1968. Yang kelima, ada kurikulum 1973. Yang keenam, ada kurikulum 1975. Yang ketujuh, ada kurikulum 1984. Yang kedelapan, ada kurikulum 1994 atau separate subject curriculum. Yang kesembilan, ada kurikulum 1997 atau revisi kurikulum 1994. Yang kesepuluh, ada kurikulum 2004. Yang kesebelas, ada kurikulum 2006. Dan yang kedua-belas atau yang terakhir, ada kurikulum 2013. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum awal kemerdekaan ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan di Indonesia. Kurikulum ini lebih dikenal dengan istilah Leerplan dalam bahasa Belanda dibandingkan dengan penggunaan kata kurikulum. Adapun karakteristik dari kurikulum ini, yang pertama, mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, mata pelajaran harus terkait dengan kegiatan sehari-hari dan perhatian pada kesenian dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, pada kurikulum ini belum memiliki orientasi ranah kognitif. Adapun kelemahan dan kelebihan dari kurikulum ini, kelemahan yang pertama masih dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pengajaran penjajah. Pada kurikulum ini lebih menekankan pengajaran pada sistem penjajahan. Yang kedua, belum memiliki orientasi ranah kognitif, di mana orientasi tersebut sangat penting pada pendidikan nasional, di mana terdapat 6 level ranah kognitif dari pengetahuan hingga evaluasi. Namun, pada kurikulum ini lebih dominan menekankan ranah afektif. Untuk kelebihan dari kurikulum ini, yang pertama mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Sehingga pada kurikulum ini, sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan lebih menekankan cara pendidikan untuk mengusir penjajah. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952 atau kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama dengan Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Dan kurikulum ini menggunakan istilah Rencana Pelajaran Terurai dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum ini relatif sama dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1947. Adapun karakteristik dari kurikulum yang kedua ini, yang pertama
dimulainya sistem guru mengajar satu mata pelajaran, di mana satu guru hanya mampu mengajar satu mata pelajaran yang diampuninya. Yang kedua, mata pelajaran berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa. Yang ketiga, kreativitas guru terbatasi dikarenakan mencari setiap mata pelajaran, karena setiap guru hanya merinci satu mata pelajaran, sehingga kreativitas guru hanya terbatasi. Selanjutnya, kelebihan dari kurikulum ini sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, kelemahan dari kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kelemahannya kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai, sehingga karena setiap guru hanya mampu mengampu satu mata pelajaran untuk satu guru, maka kreativitas guru untuk memberikan inovasi baru itu terbatasi. Selanjutnya yaitu kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Adapun karakteristik dari kurikulum yang ketiga ini, yang pertama, kurikulum ini berfokus pada pengembangannya daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral. Yang kedua, menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum 1964 yang dikenal dengan Rencana Pendidikan 1964 ini tentunya memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan. Adapun kelebihan yang pertama, sudah mengembangkan ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini memiliki 6 level kognitif, yaitu dari pengetahuan hingga evaluasi. Yang kedua, mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seseorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kemampuannya. Selanjutnya, kelemahan dari kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Yang kedua, kurikulum ini belum integratif terhadap pengembangan budaya dan pengembangan persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya, kurikulum yang keempat yaitu kurikulum 1968, di mana kurikulum ini menggantikan kurikulum 1964 yang sebelumnya. Dan kurikulum ini merupakan kurikulum di masa Orde Lama dan bertujuan untuk membentuk manusia yang berpancasila sejati, kuat dan sehat jasmani. Adapun karakteristik dari kurikulum ini, yang pertama bersifat politis demi membentuk manusia Pancasila yang sejati. Yang kedua, materi pelajaran berupa kelompok pembinaan Pancasila dan pengetahuan dasar serta kecakapan khusus, di mana pada kurikulum ini lebih menekankan pembinaan Pancasila untuk siswanya. Sedangkan karakteristik yang ketiga, materi bersifat teoritis dan tak terkait pada permasalahan faktual. Adapun kelebihan dari kurikulum ini, pertama, pendidikan diarahkan kepada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya, struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Selanjutnya, kelemahan dari kurikulum ini, yang pertama, muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dan lingkungan sekitar, di mana pada kurikulum ini hanya lebih menekankan teoritis dan tidak merembet pada kehidupan sehari-hari, sehingga tidak dengan keadaan nyata dan lingkungan sekitarnya itu tidak terikat. Selanjutnya, pada kurikulum ini hanya memuat mata pelajaran yang pokok, di mana mata-mata pelajaran yang pokok itu seperti mata pelajaran akademis pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada tahun 1973, kurikulum pada tahun 1975, kurikulum pada tahun 1984, serta kurikulum pada tahun 1994. Tahun 1973, pemerintah mengadakan proyek pembangunan sekolah perintis atau PPSP di seluruh IKIP negeri di Indonesia sebagai sekolah laboratorium. Menurut Sudijarto, pada tahun 1975, pengembangan kurikulum PPSP 1973 ini memiliki rasional, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan,
Proses belajar mengajar perlu menerapkan sistem belajar tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul. Adapun karakteristik yang terlihat pada kurikulum 1973 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa atau yang lebih dikenal sebagai hierarki tujuan pendidikan. Yang kedua, yaitu menganut pendekatan integratif. Dalam artian bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kelebihan dari kurikulum 1973 ini salah satunya adalah membuat proyek rintisan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kekurangan dari kurikulum 1973 ini salah satunya adalah tidak dapat diterapkan pada skala nasional karena biaya yang mahal. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan perubahan dari kurikulum 1968. Metode, materi, dan tujuan pengembangan dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Adapun karakteristik yang terlihat pada kurikulum ini antara lain, yang pertama, pendidikan berorientasi pada tujuan. Yang kedua, dalam daya dan waktu lebih menekankan kepada keefisienan dan keefektifannya. Kelebihan dari kurikulum 1975 ini antara lain yang pertama, menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, yaitu menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Adapun kekurangan dari kurikulum 1975 ini adalah guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada kurikulum 1984 atau sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mulai mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 ini adalah Profesor Dr. Koni R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Dekdiknas periode 1980 sampai 1986. Adapun karakteristik yang terlihat pada kurikulum 1984 salah satunya adalah berorientasi pada tujuan instruksional. Kelebihan dari kurikulum 1984 menurut Umar Hamalik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang dapat ditunjukkan melalui kebenaran dalam memberikan pendapat. Yang kedua, belajar dari pengalaman langsung. Adapun kekurangan dari kurikulum 1984 menurut Umar Hamalik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjamin dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan siswa yang bodoh akan ketinggalan. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Adapun salah satu karakteristik yang terlihat pada kurikulum 1994 ini salah satunya adalah pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Sistem caturwulan ini membagi 1 tahun menjadi 3 tahapan dengan harapan memberi kesempatan pada siswa untuk menerima materi pelajaran cukup banyak. Salah satu kelebihan kurikulum 1994 adalah dalam dokumen kurikulum, materi secara keseluruhan sudah disiapkan, sehingga guru sangat mudah menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan. Adapun salah satu kekurangan dari kurikulum 1994 adalah materi bahan ajar sangat banyak, kurang disesuaikan dengan jam mata pelajarannya. Yang kesembilan ada kurikulum 1997 atau nama lainnya yaitu revisi kurikulum 1994, di mana kurikulum 1997 ini membentuk proses belajar mengajar bukan hanya mengembangkan pengetahuan tetapi juga harus mengembangkan psikomotorik atau keterampilan dan juga afektif atau sikap. Kurikulum 1997 ini merupakan cikal bakal kurikulum berbasis kompetensi, dan melalui kurikulum 1997 ini anak didik memiliki keterampilan menerapkan pengetahuan dan juga sikap untuk di masyarakat nantinya.
Kemudian ada kurikulum ke-10 yaitu kurikulum 2004 atau yang biasa kita kenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004, di mana merupakan pengganti dari kurikulum 1994 maupun revisi kurikulum 1994 dalam bentuk kurikulum 1997. Kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar dan juga kompetensi. KBK sendiri memiliki ciri-ciri yang menonjol, antara lain yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, lalu ada berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru melainkan juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang ketiga, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap pembelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dan dari mata pelajaran tersebut. Dan yang keempat yaitu pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah dalam menjawab pertanyaan atau tes-tes lainnya. Kurikulum 2004 atau yang kita kenal sebagai KBK ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Adapun kelebihannya secara garis besar, yang pertama, guru tidak lagi mengambil secara keseluruhan metode pembelajaran atau proses pembelajaran, di mana kali ini guru sebagai fasilitator, di mana guru membimbing siswa dan siswa harus tetap kreatif dan istilahnya ada inisiatif untuk mencari sumber belajar ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Adapun kelemahan kurikulum 2004 antara lain, yang pertama, keraguan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yaitu ujian, di mana ujian ini masih dalam bentuk pilihan ganda yang dirasa tidak sesuai untuk atau tidak efektif untuk mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa tersebut. Yang kedua, konsep kurikulum berbasis kompetensi sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada yang ke-11 yaitu kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut sebagai KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, di mana pelaksanaan KBK ini ketika uji terbatasnya telah dihentikan, lalu lahirlah kurikulum 2006, di mana pada dasarnya masih sama dengan kurikulum 2004 yaitu berorientasi pada kompetensi, di mana pada kurikulum 2006 ini lebih menonjol pada jiwa dan desentralisasi sistem pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum 2004. Nah, pada kurikulum 2006 ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah, dalam hal ini guru, diminta untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, penyusunan KTSP ini menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan wilayah setempat. Konsep dasar KTSP meliputi 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu kegiatan pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Menurut Kusnandar dalam bukunya Abdullah Idi, karakteristik pembelajaran dalam KTSP meliputi yang pertama, KTSP menuntun siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, minat, bakat yang akhirnya membentuk siswa mempunyai kemandirian dan keterampilan. Yang kedua, KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, sama seperti kurikulum 2004. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang digunakan dapat bervariasi dan beraneka ragam karena diberikan kebebasan. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru namun bisa teman sekelas, buku, film, dan lain-lain yang mengandung unsur edukatif. Yang terakhir yaitu penilaian dilihat dari proses dan hasilnya pada suatu target pencapaian kompetensi. Kurikulum 2006 atau yang kita kenal sebagai KTSP 2006 ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Adapun kelebihannya antara lain yang pertama, guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran, sehingga nantinya guru akan lebih eksplor atau lebih bebas dalam menentukan metode pembelajaran yang efektif atau model pembelajaran yang efektif sesuai dengan kondisi lingkungan dan kondisi siswa pada sekolah tersebut. Yang kedua, siswa dijadikan sebagai pusat pembelajaran sehingga siswa lebih memiliki inisiatif untuk mencari sumber-sumber belajar ataupun belajar mandiri.
Dan yang ketiga, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang keempat, evaluasi berbasis kelas yang menekankan pada proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan berbagai sumber belajar, baik itu buku, film, dan lain-lain. Intinya yaitu mengandung unsur edukatif. Lalu adapun kelemahan kurikulum 2006 antara lain, yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan atau memberi pemahaman pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik secara konsepnya maupun prakteknya di lapangan. Dan yang terakhir yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan guru, di mana ada pendapatan guru yang didasarkan pada seberapa lama dia mengajar. Selanjutnya, kurikulum ke-12 atau kurikulum yang terakhir yaitu ada kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal sebagai K13, di mana K13 lahir karena kurikulum 2006 ini masih dianggap belum sempurna dan banyak kekurangan, serta faktor utamanya yaitu di mana teknologi makin berkembang pesat dan kita sudah masuk ke era digital, sehingga KTSP ini mulai tidak relevan, sehingga membutuhkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 atau yang kita sebut sebagai K13. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter, meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap analitik secara holistik. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini akan dijadikan sebagai penentu kenaikan kelas atau kelulusan anak didik. Adapun karakteristik yang terlihat atau menonjol pada kurikulum 2013 antara lain, yang pertama, mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, siswa menerapkan apa yang sudah didapat sekolah dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan afektif, kognitif, psikomotorik siswa serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun masyarakat. Yang keempat, memberi kesempatan kepada banyak siswa untuk mengembangkan aspek-aspek tersebut. Yang kelima, kompetensi inti dijadikan sebagai kompetensi dasar atau dijabarkan sebagai kompetensi dasar. Yang keenam, yaitu kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, yaitu saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran, di mana masih ada keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain. Kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan hingga saat ini tentunya masih memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu siswa dituntut harus kreatif dan aktif, sehingga nantinya siswa akan lebih inisiatif dalam menemukan sumber-sumber belajar dan akhirnya dia dapat menemukan sendiri pengetahuannya secara mandiri. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pemecahan masalah, tidak seperti kurikulum sebelumnya. Kedua, penilaian didapat dari semua aspek, yaitu ada sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengambilan nilai siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian atau nilai tesnya saja, tetapi dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap sesuai dengan indikator-indikator pendidikan karakter. Adapun kelemahan dari kurikulum 2013 ini yang telah berjalan, itu yang pertama, guru kebanyakan beranggapan bahwa dalam kurikulum 2013 ini guru tidak perlu menjelaskan materi, di mana anggapan itu salah. Yang kedua, banyak guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru dengan pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, tidak pernahnya guru dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013 karena pemerintah cenderung melihat guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama. Selanjutnya yaitu bongkar pasang kurikulum. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, pelaksanaan kurikulum dan proses pergantian sangatlah cepat. Tercatat sebanyak 5 kali perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang berbarengan dengan perubahan strategi belajar mengajar. Proses pergantian tersebut seakan-akan semuanya harus mengikuti apa yang dikehendaki penguasa.
Bila sudah tidak dikehendaki, maka dibuang dan diganti dengan kurikulum lainnya. Persoalan tersebut menyebabkan bertambahnya keruwetan pelaksanaan pendidikan sebagai alat mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila kita semua mengharapkan agar pendidikan dapat ditunaikan dengan berhasil, hal itu akan mengalami kegagalan. Akhirnya yang menjadi korban dalam konteks tersebut adalah rakyat dan anak-anak yang sedang mengenyam dunia pendidikan. Baik yang berada di sekolah tingkat dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sederajat, termasuk perguruan tinggi. Kebiasaan bongkar pasang kurikulum ini juga menandakan bahwa perencanaan pembelajaran belum bisa terencana dengan sedemikian cermat, dipraktikkan secara efisien dan efektif. Padahal anggaran yang harus dikeluarkan untuk menyusun kurikulum membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang seharusnya para konseptor dan kreator benar-benar menyusun kurikulum yang tidak asal jadi, sehingga dapat digunakan beberapa tahun ke depannya. Jika penyusunan hanya asal jadi kemudian diterapkan dan tidak cocok lagi, segera dicopot dan dipasang dengan yang baru, seolah-olah kegiatan perumusan kurikulum hanyalah kedok untuk mengalirkan dana saja. Kurikulum boleh saja berubah, tapi perlu evaluasi atas implementasi kurikulum sebelumnya. Bisa jadi banyak hal baik dari kurikulum sebelumnya yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Jika demikian halnya, substansi atau labeling mata pelajaran tertentu yang dianggap baik itu tidak perlu diganti atau dibongkar. Hanya mata pelajaran tertentu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman perlu direvitalisasi bahkan dirombak. Namun, perombakan kurikulum harus mendapat tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana amanat undang-undang ini ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada problematika kurikulum di Indonesia. Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami Indonesia. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu yang pertama, kurikulum Indonesia terlalu kompleks. Jika dibandingkan dengan kurikulum di negara maju, kurikulum yang dijalankan di Indonesia terlalu kompleks. Hal ini akan berakibat bagi guru dan siswa. Siswa akan terbebani dengan segudang materi yang dikuasainya. Siswa harus berusaha keras dan untuk memahami dan mengejar materi yang sudah ditargetkan. Hal ini akan mengakibatkan siswa tidak akan memahami seluruh materi yang diajarkan. Siswa akan lebih memilih untuk mempelajari materi dan hanya memahami sepintas tentang materi tersebut. Dampaknya, pengetahuan siswa akan sangat terbatas dan siswa kurang mengeluarkan potensinya. Daya saing siswa akan berkurang. Selain berdampak pada siswa, guru juga akan mendapat dampaknya. Tugas guru akan semakin menumpuk dan kurang maksimal dalam memberikan pengajaran. Guru akan terbebani dengan pencapaian target materi yang terlalu banyak. Sekalipun masih banyak siswa yang mengalami kesulitan, guru harus tetap melanjutkan materi. Hal itu tidak sesuai dengan peran guru. Problematika yang kedua yaitu seringnya berganti nama. Kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanyalah sebatas perubahan nama semata. Tanpa mengubah konsep kurikulum, tentulah tidak akan ada dampak positif dari perubahan kurikulum Indonesia. Bahkan pengubahan nama kurikulum mampu dijadikan sebagai lahan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengubahan nama kurikulum tentulah memerlukan dana yang cukup banyak. Apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi, alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan untuk bantuan pendidikan yang lebih berpotensi untuk kemajuan pendidikan. Jadi dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan, dalam perjalanan sejarah setelah kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. Ada 12 macam kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia sampai sekarang. Di antaranya yang pertama yaitu kurikulum 1947. Yang kedua yaitu kurikulum 1952, yang ketiga kurikulum 1964, yang keempat kurikulum 1968, yang kelima kurikulum 1973, yang keenam kurikulum 1975, yang ketujuh kurikulum 1984, yang kedelapan kurikulum 1994, yang kesembilan kurikulum 1997, yang ke-10 kurikulum 2004, yang ke-11 kurikulum 2006, yang terakhir yaitu yang ke-12 kurikulum 2013. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, pelaksanaan kurikulum dan proses pergantian sangatlah cepat. Tercatat sebanyak 5 kali perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang berbarengan dengan perubahan strategi belajar mengajar. Kurikulum boleh saja berubah, tapi perlu evaluasi atas implementasi kurikulum sebelumnya. Bisa jadi banyak hal baik dari kurikulum sebelumnya yang perlu diterapkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik.
Beberapa masalah mengenai kurikulum yang dialami di Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama ada kurikulum Indonesia terlalu kompleks, dan yang kedua kurikulum seringnya berganti nama.